Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mantari dengan NIM 417222006. Di sini saya akan memaparkan salah satu best practice reformasi birokrasi dengan studi kasus Pemkot Surabaya. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Salah satu contoh terbaik penerapan reformasi ini adalah pemerintah Kota Surabaya yang telah berhasil menunjukkan kinerja luar biasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Studi kasus ini akan meluas secara mendalam upaya reformasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya sebagai bentuk best practice di tingkat daerah. Reformasi birokrasi di Indonesia berangkat dari keinginan kuat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini dipicu oleh berbagai kelemahan dalam birokrasi sebelumnya yang cenderung lamban, berbelit-belit, serta rentan terhadap praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan kemudian menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang mengatur Grand Design Reformasi Birokrasi. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih dari KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Selain itu, reformasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi pemerintahan, mempercepat transformasi digital, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Melalui langkah-langkah ini diharapkan kualitas kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat secara signifikan. Nah, pemerintah Kota Surabaya menjadi salah satu contoh terbaik penerapan reformasi birokrasi di tingkat daerah. Di bawah kepemimpinan Tri Risma hari ini, Pemkot Surabaya berhasil melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu contoh inovasi terpenting adalah digitalisasi layanan publik yang mencakup sistem e-Mursebeng dan e-Planning dan Command Center 112 yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian darurat secara real-time. Selain itu, Surabaya juga membangun Mall Pelayanan Publik MPP Siola, tempat masyarakat dapat mengurus berbagai layanan administrasi hanya dalam satu lokasi dengan sistem yang cepat dan transparan. Para aparatur sipil negara di Surabaya dilatih untuk tanggap dan cepat dalam merespon kebutuhan masyarakat. Terdapat juga tim reaksi cepat yang bekerja 24 jam menangani masalah sosial seperti banjir, kebakaran, dan anak jalanan. Semua pengaduan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan berbasis elektronik sehingga memperkuat prinsip anti korupsi. Langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya memberikan dampak signifikan dalam pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Surabaya berhasil meraih berbagai penghargaan termasuk UN Public Service Award pada 2014 atas inovasi dan peningkatan layanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Surabaya mencapai lebih dari 85%. Selain itu, Surabaya juga mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Kemenpan RB. Penerapan sistem berbasis teknologi dan keterbukaan informasi telah membuat Surabaya menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam penerapan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Nah, ini salah satu dokumentasi di saat Ibu Tri Risma hari ini mendapatkan penghargaan dari Unpublic Service Award 2014 atas inovasi dan peningkatan pelayanan publik. Nah, ini website surabayago.id yang kita tuh bisa mengakses apa aja sih yang ada di Surabaya tuh, kayak mulai dari transportasi, terus bisnis dan investasi, terus ada juga wisata. Jadi kalau misalnya ada turis dari luar kota yang ingin berliburan di Surabaya dan belum nemu referensi mau liburan kemana aja tuh bisa dicari di website ini. Lalu ada juga transportasinya, tapi kalau untuk transportasinya itu menggunakan aplikasi GoBis Surabaya. Nah, ada juga bisnis dan investasi, jadi ada wilayah-wilayah mana aja nih yang bisa dipakai untuk bisnis dan investasi. Nah, di Surabaya Go juga kita tuh bisa melihat berita apa aja sih yang lagi naik di kota Surabaya tuh, atau berita-berita yang lagi viral. Terus kita juga bisa melihat agenda apa aja yang sedang dilakukan di kota Surabaya tuh. Lalu ada juga pelayanan pemerintah kota Surabaya yang bisa kita kunjungi satu-satu, dari mulai administrasi kependudukan, e-health, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Jadi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya ini membuktikan bahwa pemerintah daerah dapat menjadi pelopor perubahan yang signifikan dalam sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip transparansi, efisiensi, dan responsivitas melalui digitalisasi serta penguatan kapasitas SDM. Surabaya telah menciptakan model birokrasi modern yang layak dijadikan contoh. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang visioner, reformasi birokrasi bukan hanya sebuah wacana, tapi kenyataan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.